Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Wulansari dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Di Indonesia, terdapat ragam tradisi sosial budaya. Tradisi panjang mulut merupakan salah satu tradisi yang ada di Indonesia yang terletak di Kota Serang, Provinsi Banten. Tradisi panjang mulut merupakan tradisi perayaan dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Panjang dapat diartikan sebagai tempat menaruh makanan dalam bentuk replika berbagai aneka, mulai dari bentuk kendaraan, masjid, perahu, dan sebagainya. Panjang ini biasanya diisi oleh makanan yang dihiasi ornamen-ornamen. Nah, kemudian diarak keliling kampung dengan musik tradisional rebana atau bisa juga dengan kesenian terbang gede sampai berakhir di masjid. Untuk disantap ramai-ramai dan dibagikan kepada warga, bahkan juga diperebutkan. Tradisi panjang mulut konon diwariskan sejak zaman Kesultanan Banten, yakni sejak zaman Sultan Ageng Tirtayasa. Dan sampai saat ini, tradisi panjang mulut masih melekat pada masyarakat Banten. Tradisi ini melibatkan kebersamaan masyarakat dengan para tokoh agama serta pemerintah. Masyarakat Banten selalu konsisten dalam melakukan tradisi ini setiap tahunnya, karena sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka juga mengharap karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berharap dari Maulid Nabi SAW. Maksud dan tujuan tradisi panjang mulut yaitu sebagai peringatan hari kelahiran Nabi SAW, juga sebagai ungkapan kegembiraan masyarakat dalam menyambut dan menghormati bulan Maulid, untuk mempererat kebersamaan dan untuk menjaga warisan tradisi kebudayaan leluhur. Kota Serang merupakan kota yang religius. Kota ini kental dengan budaya yang tidak terlepas dari pengaruh keagamaan. Secara keseluruhan, Banten sejak abad ke-19 secara ekonomis dan politis memang terpencil. Ketika Islam masuk di Banten, masyarakat Banten masih hidup dalam tata cara kehidupan tradisi prasejarah dan dalam abad-abad permulaan Masehi ketika agama Hindu berkembang di Indonesia. Namun setelah masuknya peradaban, Banten justru pernah menjadi kerajaan Islam. Islamisasi budaya yang terjadi di Banten melahirkan sederet budaya khas Banten, di antaranya tradisi panjang mulut. Untuk mempertahankan tradisi di tengah era globalisasi, mereka melakukan sistem pewarisan dini dan berkesinambungan dengan cara menanamkan rasa cinta kepada Nabi dan Rasul sejak dini kepada generasi mereka, serta secara konsisten melakukan tradisi tersebut, yaitu setiap bulan Rabiul Awal. Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini mengalami pergeseran sosial budaya. Jika dulu masyarakat bergotong royong untuk mempersiapkan panjang mulut, masing-masing menyumbang barang atau makanan untuk mengisi panjang. Nah, wadah-wadah atau panjang itu sekarang menjadi alternatif usaha masyarakat yang memiliki kemampuan kreatif membuat dan memperjualbelikannya. Jadi, sekarang masyarakat dengan praktis dapat membeli panjang yang sesuai dari para pengrajin dan penjual. Dan pada saat ini, tradisi panjang mulut dijadikan sebagai daya tarik wisata perkotaan berbasis masyarakat di Kota Serang. Sehingga hal ini menjadi salah satu upaya dalam pelestarian tradisi kebudayaan di Kota Serang. Jadi, tradisi panjang mulut adalah salah satu tradisi Indonesia yang terletak di Serang, Banten, yang masih ada dan masih dilakukan sampai saat ini. Tradisi panjang mulut merupakan tradisi perayaan Maulid Nabi yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasinya yang masih dilakukan sampai saat ini. Bahkan, saat ini tradisi panjang mulut menjadi daya tarik tersendiri di bidang sosial kebudayaan di Indonesia, serta menjadi daya tarik di bidang ekonomi dan di bidang pariwisata di Indonesia pada saat ini.